Rian Ibram, 27 tahun, host tetap. Pagi-pagi, Anda! Siapa yang tak kenal presenter ganteng yang satu ini? Setiap kemunculannya di layar kaca pasti selalu dinantikan karena membawakan berita-berita update tentang selebriti. Hai pemirsa Insert, sekarang saya sedang berada di Trans Studio Mall Cibubur. Di balik kesuksesannya, pria yang menjadi host Insert pada tahun 2015 ini pernah berseteru dengan salah satu artis ternama yang membuatnya hampir disomasi. Seorang artis perempuan, cukup kontroversial, tanpa aku sebut namanya. Jadi sialnya saat itu aku dan partnerku ketika di briefing itu kita lagi keasikan ngomongin orang lain, keasikan ngegosip. Dan kesalahan bukan hanya pada aku dan partnerku aja, tapi ada pada tim kreatif juga. Tim kreatif harus mengakui ini. Karena yang dia briefing berbeda dengan apa yang tayang. Jadi dia tuh ngebriefingin, dia ngasih informasi yang adalah gosip. Bukan informasi yang akan tayang dalam lip tayangan. Jadi dia bilang, iya kak, artis ini tuh beli tas tapi tasnya nyicil. Aku dan partnerku pikir itu adalah tayangannya. Ternyata itu adalah gosipannya dia. Kemudian kami hantarkan informasinya sesuai dengan apa yang dia briefing. Dia bilang bahwa dia beli tas tapi tasnya ngutang. Kami menyampaikan dengan tanpa rasa bersalah sama sekali karena kami berpikir itulah briefingannya. Ternyata itu adalah gosipnya. Setelah kita hantarkan tayangannya, kita berdua ngobrol biasa tanpa kita perhatikan tayangannya yang sedang ditayangkan. Ternyata berbeda. Ternyata tayangannya dia sedang ke panti asuhan. Berbagi dengan sesama. Yang ngamuklah itu artis. Tapi yang aku dan partnerku akui kami salah adalah kami tidak menyaksikan tayangannya karena ketika tayangannya berlangsung kami pun ngomongin orang lain. Dan volume saat itu di studio dikecilin. Jadi kita pun nggak perhatiin. Jadi kita ngomongin orang lain. Kemudian kita masuk studio lagi. Kita komentarin kembali adalah tasnya yang dicicil. Bukan tayangan tadi di mana orang tersebut lagi bersedekah ke panti asuhan. Maka diamuklah kami. Jadi aku dan partnerku langsung di DM. Harus minta maaf, kalau nggak minta maaf dalam 24 jam, 3 kali 24 jam kami akan disomasi. Maka keesokan harinya kami minta maaf. Lahir di Bandung pada tanggal 18 Mei 1985, anak bungsu dari 3 bersaudara ini ternyata sudah menggeluti dunia siaran radio sejak tahun 2004. Inikah kenangan cinta yang menghiasi kisah manusia sepanjang masa. Sebelum menjadi sosok yang seperti sekarang, dirinya pernah berada di dunia remaja yang penuh kenakalan. Paling nakal itu masa-masa SMA. Jadi bolos sekolah sampai ikut tawuran juga pernah. Mungkin aku satu-satunya host infotainment yang pernah ikut tawuran ya. Pernah ikut tawuran sampai akhirnya terus dipanggil sama sekolah, orang tua dipanggil. Terus pernah karena sering bolos, aku pernah melakukan tindakan kriminal. Kan kalau di raport itu ada ditulis bolos. Di situ sama guru ditulis bolosnya, let's say, anggaplah dia nulis 20. Kemudian aku coba edit, aku hapus. Aku ubah jadi 8. Tanda tangan orang tua kan kalau raport. Dibalikin lagi ke guru kan. Ternyata gurunya sadar bahwa itu dihapus. Teringat masa kecilku.
Tidak hanya kenakalan masa remaja yang diingatnya, tetapi Rian Ibram memiliki kenangan masa lalu, di mana dirinya dan keluarga harus melewati masa pahit ketika mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi ekonomi kami pernah mengalami masa-masa di mana kami harus survive, harus bisa bertahan tanpa listrik. Karena keadaan ekonomi nggak bisa bayar listrik. Mamaku saat itu. Pernah ada satu momen waktu masih TK, jadi aku dikasih satu catatan sama mamaku, tolong kasih ini ke warung. Kemudian aku kasih catatan itu ke warung, kemudian warung memberi aku 2 plastik besar. Terus aku pulang ke rumah tanpa aku paham gitu ya, aku pulang ke rumah, terus aku bawa plastik itu, aku dipeluk sama mamaku. Dia meluk sambil nangis. Aku nggak paham itu kenapa. Bertahun-tahun kemudian aku baru paham bahwa itu yang namanya berhutang. So mungkin mamaku dia di tahap mungkin malu ya untuk kembali datang berhutang ke warung itu. Jadi dia nyuruh aku anaknya untuk berhutang ke warung. Makanya dia nangis gitu waktu meluk aku, dia nangis. Hubungan Rian Ibram dengan kedua orang tuanya tidak semulus seperti yang terlihat pada awalnya, khususnya dengan sang ayah. Seperti apa hubungan Rian dan sang ayah yang bernama Dr. Eng Januari Ritonga? Masa kecil aku tumbuh sebagai anak yang baru ketemu dengan sosok ayah di umur 5 tahun. Karena papaku dia tinggal di Jepang, kuliah dan kerja di Jepang. Jadi waktu itu aku nggak tahu papaku itu yang mana, cuma lihat dari foto aja. Karena aku belum pernah ketemu yang namanya papa. Jadi pas ketemu agak canggung gitu. Oh ini papaku ternyata. Kami itu nggak begitu dekat. Ya mungkin karena baru ketemu umur 5 tahun ya. Tapi kan kami orang Batak tidak terlalu menunjukkan. Kalau ayah ke anak laki-laki itu kami tidak begitu menunjukkan gitu. Ada gengsinya gitu kalau orang bilang orang Batak tuh. Gengsinya cukup gede juga nih. Dan papaku tuh gengsinya besar juga nih. Nggak mau dia tunjukin nih. Rasa sayangnya tuh nggak mau dia liatin. Tapi aku tahu papaku tuh sayang sama aku. Tapi dia tidak pernah mau menunjukkan. Walaupun dirinya tidak dekat dengan sang ayah, namun Rian bangga memiliki orang tua yang membesarkannya hingga saat ini. Aku bangga sama papaku karena dia bisa bikin kampus di Bandung. Dia besarkan itu kampus. Dia bantu orang-orang yang nggak punya biaya untuk kuliah. Aku tuh nggak pernah tahu cerita ini. Aku baru tahu setelah beliau meninggal. Banyak yang nyamperin terus bilang, kalau nggak ada papa kamu, anak saya nggak akan kuliah. So that's been a lot to me sih. Bahwa saya bangga, aku bangga dengan papa karena dia membantu begitu banyak orang. Pada tahun 2022 merupakan tahun menyakitkan untuk Rian saat dirinya harus kehilangan sosok panutan dan teladan, yaitu sang ayah tercinta karena penyakit komplikasi yang dideritanya. Rian
Rian pun masih mengingat dengan jelas kenangan terakhir yang tak pernah terlupakan saat merawat almarhum di rumah sakit. Pernah satu waktu bahwa dia sudah harus dicuci darah seminggu berapa kali, 2 kali. Di masa-masa akhir hidupnya, so aku datang ke rumah sakit. Itu aku pulang pergi ya, Jakarta Bandung. Cuman buat ketemu papaku doang. Dia cuma minta satu, suapin papa. Itu adalah pertama kali aku nyuapin dan terakhir kali aku nyuapin papa. Jadi pas aku mau pulang dia cuma bilang, jangan dulu pulang, suapin papa dulu. Itu pasti gak akan pernah aku bisa lupain dia. Dia cukup berbeda ketika di akhir-akhir masa hidupnya. Tapi pernah ada masa di mana kalau orang diabetes tuh ternyata matanya bisa jadi juling ya. Dan aku baru tahu itu. Dia orang yang sangat percaya diri, dia orang yang sangat tegas. Tapi ketika matanya tiba-tiba menjadi juling, dia tidak mau menatap aku. Karena mungkin dia merasa malu. Jadi ketika ngobrol dia cuma begini. Dan itu cukup menyakitkan buat aku. Untuk melihat orang yang aku sayang seperti itu. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali. Meninggalnya sang ayah menjadi pukulan berat bagi Rian dan keluarga yang saat itu sang ayah harus dimakamkan dengan proses keadaan positif COVID. Tapi yang paling membuat aku bersedih adalah ketika proses pemakaman. Jadi papaku saat itu meninggalnya dalam keadaan positif COVID. Ketika dimakamkan, jadi beliau itu di ICU yang khusus untuk COVID selama kurang lebih dari seminggu. 2 minggu, hampir 2 minggu. Sementara biasanya setiap hari mamaku yang ngerawat papaku. Semuanya, mamaku merawat semuanya. Jadi selama hampir 2 minggu, mamaku nggak bisa ketemu sama papaku karena secara intensif dia di ruangan ICU untuk COVID kan. Sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ketika proses pemakaman yang membuat hati aku hancur adalah ada satu kalimat yang keluar dari mamaku adalah, Mama nggak bisa lihat apa-apa. Di akhir masa hidupnya papaku dan mamaku mereka tidak bisa bertemu. Itu cukup menyakitkan sih.